Bismillahirrahmanirrahim. Kalau manusia dengan akalnya di bumi itu nggak perlu nabi, nggak perlu rasul, itu tahu dia ada pencipta itu. Pasti ya, tahu ada Tuhan itu ya. Sudah fitrahnya begitu. Terus masalahnya apakah dengan itu selesai? 90% penduduk di bumi ini percaya ada Tuhan. Tapi kalau kita lihat penelitian akhir-akhir ini, mayoritas generasi milenial di Eropa itu nggak percaya lagi Tuhan. Sehingga angka 90% ini nanti bisa diperdebatkan lagi. Nah, mengapa bumi ini tidak semakin aman, semakin makmur, dan semakin damai kalau sudah tahu ada Tuhan di situ yang akan minta pertanggungjawaban. Nah, ini kembali ke nanti pertanyaan kedua. Ya, jadi nggak cukup sekedar dari mana, itu nggak cukup. Dari mana kita tahu, dari diciptakan. Tapi perlu untuk apa manusia itu hidup, dikasih apa oleh Tuhan itu. Nah, yang kemudian apa tujuan manusia itu hidup di dunia ini. Ini pertanyaan yang level kedua ini setelah tahu ada Tuhan itu. Karena tujuan ini kan nggak bisa kita indera langsung ya. Nggak bisa kita berkesimpulan, bereksperimen ya. Tuhan ini menginginkan apa sih dari kehidupan manusia. Maka karena objeknya itu di luar jangkauan indera manusia, manusia itu perlu informasi, berita dari pencipta. Nah, di sini ada tiga kemungkinan. Cari kepada pencipta, cari kepada manusia yang lain, ya. Atau pencipta tidak memberi informasi. Kemungkinannya kan gitu. Tuhan itu cuma membikin aja lah. Setelah itu nggak ada dikasih informasi apa-apa. Itu masuk salah satu kemungkinan. Nah, dari tiga kemungkinan ini, mana yang paling tepat? Ya, ini kita pikirkan. Yang paling masuk akal itu ya pencipta memberi informasi kepada manusia. Kalau nggak ada informasi, terserah, bebas saja. Mau apakah? Nggak ada halal haram. Kata orang sekuler kan begitu. The God is the watchmaker. Tuhan itu sekedar seperti pembuat jam. Setelah dibikin ya sudah, biarin mau apa. Jika ada informasi, manusia harus membuktikan informasi itu apakah memang betul-betul dari pencipta atau bukan. Nah, ini yang perlu bisa dibuktikan ini. Kalau tidak, nanti kan orang bisa berdusta. Ini loh informasi dari Tuhan itu begini. Padahal itu hanya mengatasnamakan Tuhan semata. Nggak bisa diklarifikasi. Apa diklarifikasi? Diverifikasi, nggak bisa. Jadi problemnya di sini. Kalau ada informasi, cari verifikasi. Betul-betul itu dari pencipta atau enggak. Nah, tinggal kita verifikasi Al-Quran itu betulkah dari sang pencipta ataukah tidak. Ini yang kadang jadi bahasan orang-orang orientalis, yang akhirnya disimpulkan Al-Quran itu cuma bikinan orang-orang setelah Nabi Muhammad. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad. Ada yang begitu, ada pendeta yang mengatakan harus diubah itu 300 ayat dan sebagainya. Kita buktikan itu. Jadi fakta dari Al-Quran itu yang pasti adalah berbahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab. Bilisanin Arabiyyim mubin, kata Allah, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan ini ada yang mencoba mengotak-atik. Oh, bahasa Arab itu kan munculnya pada masa Khalifah Ali. Ilmu Nahu Sorof. Nah, itu sama seperti mengatakan bahasa Indonesia itu munculnya setelah ada kamus bahasa Indonesia. Itu ungkapan yang jelas-jelas nggak masuk akal. Bahasa Arab itu ya sudah ada sejak sebelum turun Al-Quran pun sudah ada. Jadi sudah ada dan Al-Quran tinggal memakai bahasa itu. Nanti ada bahasa Arab itu ada yang memang serapan dari kata yang lain itu ya biasa di dalam bahasa apapun.
menyerap dari bahasa lain. Nah, faktanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Ini hal yang pasti dan diterima. Sehingga kemungkinannya cuma ada 3 juga. Pertama, karangan orang Arab. Karena berbahasa Arab. Yang kedua, karangan Muhammad. Karena yang membawa Nabi Muhammad. Yang ketiga itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 kemungkinan ini. Caranya sama, ini kita renungkan, gunakan akal untuk mengindra ini. Dan Al-Quran sendiri menyuruh begitu. Nah, kemungkinan pertama, karangan orang Arab, kita bisa saksikan Al-Quran sendiri ketika turun itu menantang seluruh orang Arab. Dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran ini, fa'tu bi suratim mim mithlih, datangkan 1 surat aja yang semisal ini, nggak usah banyak-banyak. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru penolong-penolong kalian. Kerja sama, kerja kelompok, sudah. Selain Allah, ya, penolong selain Allah. Jika kalian itu memang betul tuduhan kalian itu ragu, keraguan kalian itu kalau beralasan, bikin. Dan tantangan ini tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Banyak juga yang mau membikin. Salah satunya kayak Musailamah Al-Kadzab, membikin ayat tentang kodok yang dia gubah dari surah Al-Fil. Ya, bukan surah Al-Fil, surah Muawwidzatain. Jika menggubah surah Al-Fil, ya, Musailamah itu. Tapi jelas tidak sepantar dengan Al-Quran. Semisal enggak jauh di bawah, bahkan lucu. Kemudian kita lihat bangsa Arab akhirnya tidak mampu juga membuat itu, apalagi bangsa yang lain yang nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga kesimpulan kalau Al-Quran itu karangan bangsa Arab itu adalah kesimpulan yang batil. Jelas nggak terbukti itu, nggak masuk akal. Yang kedua, karangan Muhammad kemungkinannya, karangan Nabi Muhammad SAW, dan beliau itu salah seorang bangsa Arab. Kalau orang Arab seluruhnya nggak mampu, ya, maka beliau bagian dari orang Arab itu juga tentunya masuk dalam kategori yang nggak mampu. Yang kedua, beliau itu juga menyampaikan hadis. Hadis-hadisnya banyak, ada yang hadis mutawatir. Bagi orang yang ngerti gaya bahasa, maka bahasa Al-Quran gayanya dengan bahasa hadis itu beda. Jadi beda. Itu orang yang ngerti Al-Quran memang bisa membedakan itu. Bukan juga dari Jabar, beliau nyadur dari Jabar juga itu nggak benar. Dan yang terlebih dari itu, beliau itu ummi, dalam artian tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana dia bisa mempelajari sastra yang lain? Sehingga ini jelas kesimpulan yang batil. Jadi bukan dari Nabi Muhammad sendiri. Jadi Al-Quran itu kemukjizatannya itu kan bukan sekedar pada isinya, tapi pada gaya bahasanya, bahkan pada pilihan kata dan hurufnya. Di situ manusia yang nggak mampu, sampai sekarang pun nggak mampu membuat ya, surah semisal Al-Quran. Kalau ayat mungkin masih bisa ya, satu ayat misalnya nun, kita bikin ayat ba gitu ya. Tapi yang diminta itu kan satu surah. Nah, tinggal yang ketiga, ya, 2 hal itu sudah nyata salah. Yang ketiga pastilah itu yang benar, yakni dari Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah, mukjizat untuk kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
mencari informasi untuk apa itu ya kita tinggal cari informasi dari Al-Qur'an ini. Ini ringkesannya aja sudah. Dari Al-Qur'an manusia itu ya diciptakan untuk beribadah, taat kepada Allah taala. Dalam Az-Zariyat di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu juga yang ketiga, kemana akan ada manusia ini perginya kemana alam semesta ini? Maka akan ada kembali kepada Allah, ada hari kiamat, ada hisab, ada surga, ada neraka. Informasinya dari mana? Nggak bisa penelitian, kita pergi ke sana, kumpulkan data setelah kita mati. Masalahnya bisa kita lakukan, nggak bisa kembali. Sehingga cari informasinya di dalam Al-Quran ada inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Akan dihidupkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan menulis apa yang mereka lakukan dan asar bekas-bekas dari perbuatan mereka masuk dalam hitungan Allah Ta'ala, catatan Allah Ta'ala. Kita meninggal tapi dosa kita bisa masih mengalir 10, 20, 100, 200 tahun. Kalau bekas kejahatan kita itu masih menjadi jadi contoh bagi manusia. Bikin undang-undang, bikin kebijakan yang itu bertentangan dengan Islam. Yang bikin kebijakan yang tanda tangan sudah mati. Tapi kebijakannya itu mengalirkan dosa kepada yang membuat, yang menyetujui, yang ridho, yang menyokong, sama. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami hitung, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Yasin. Nah, begitu insya Allah jawaban dari 3 simpul besar tadi. Mudah-mudahan ini semakin bukan hanya membuat kita ini terpuaskan secara akal, tetapi ini menjadi pijakan kita. Yakin bahwasanya kita ini hidup dicipta, kita ini dibikin ini untuk tujuan, ada misi, yakni misi beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua itu misi sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya apa? Menerapkan hukum-hukum Allah. Dalam tafsir Jalalain, yakhlufuni fi tanfidhi ahkami. Mewakili aku untuk menjalankan, menerapkan hukum-hukumku. Jadi dua itu, sebagai ibadullah, sebagai khalifatullah. Sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin, ya, sebagai penerap hukum-hukum Allah di muka bumi. Itu tujuan manusia dicipta. Bukan sekedar tujuan untuk main-main, tujuan bersenang-senang. Bukan untuk itu manusia diciptakan. Dan semua akan ada hisab. Dunia ini hanya tempat untuk latihan, untuk diuji oleh Allah Ta'ala.